Berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi pada hari ini ya, hari ini hari Minggu tanggal 9 Oktober. Nanti ada pertandingan timnas melawan Malaysia. Tapi pada video kali ini saya tidak akan membahas hal tersebut, tapi lebih pada info yang sedang hangat, yaitu mengenai Presiden Jokowi telah menerima surat dari FIFA. Nah, dan ini menjadi kabar baik. Saya anggap bahwa Pak Jokowi telah menyelamatkan sepak bola Indonesia dari FIFA akibat dari tragedi Kanjuruhan, dan FIFA tidak memberikan sanksi terhadap Indonesia. Bayangkan. Dan ini karena mungkin bukan campur tangan ya, tapi karena emang pemerintah turun tangan langsung Pak Jokowi telepon FIFA, sampai Pak Erick Thohir pun juga bertemu dengan Presiden FIFA, sehingga akibat mungkin ya karena pertemuan tersebut dan komunikasi tersebut, Indonesia tidak disanksi oleh FIFA. Maka saya berani bilang bahwa pemerintah menyelamatkan sepak bola Indonesia, bukan PSSI. Nah, kemarin Presiden Jokowi juga sudah mengumumkan lewat pidatonya melalui media YouTube Sekretariat Negara bahwa sudah menerima surat dari FIFA, dan di sini ada poin-poin yang sangat menarik dari isi surat tersebut, yang dimana secara keseluruhan FIFA akan membantu Indonesia dalam mereformasi sepak bola Indonesia. Jadi ya, bahkan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses itu berlangsung, FIFA AFC. Jadi nanti FIFA akan bikin kantor mungkin ya, heran juga gitu kan sampai segitunya. Bahkan PSSI pun juga saat ini kantornya masih di Senayan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah PSSI itu masih di Senayan kantornya, belum punya kantor gedung khusus gitu ya PSSI gitu, masih di Senayan. Tapi FIFA sama AFC mau berkantor di Indonesia, mau nggak tahu sih nanti apakah mau bikin gedung ataupun sewa tempat gitu. Kembali lagi, dalam isi surat tersebut sudah beredar luas dipublikasikan bahwa ada 5 poin yang sangat menarik, dan ini bagi saya akan merubah akan mereformasi sepak bola Indonesia. Dalam poin tersebut, yang pertama adalah ini ya, membangun standar keamanan di stadion yang ada di Indonesia. Dan ini sangat penting, membangun standar keamanan ataupun mengkoreksi, memverifikasi stadion yang ada di Indonesia, artinya stadion yang dipakai oleh klub-klub Indonesia. Karena ya salah satu sebab tragedi Kanjuruhan adalah mungkin ya kita ketahui ada tragedi pintu terkunci, akses desak-desakan, itu kan akibat stadion. Ternyata Kanjuruhan itu emang belum diverifikasi, memakai verifikasi tahun 2020, sehingga itu yang menyebabkan Direktur PT LIB menjadi salah satu tersangka. Dan FIFA akan membangun standar keamanan stadion, dan ini sangat positif sekali, karena kita ketahui emang stadion di Indonesia itu ada beberapa yang kurang layak untuk digunakan di pertandingan kompetisi. Dan bagi saya yang layak itu ya seperti stadion mungkin Manahan, terus mungkin stadion GBLA. Tapi tidak semua stadion memiliki kelayakan, cuma ya kadang-kadang kan kita memaksakan. Dan dengan adanya poin ini sangat membantu Indonesia dalam mengelola keamanan stadion, dan mungkin belajar dari kejadian Kanjuruhan, stadion Kanjuruhan juga ya. Terus poin yang kedua adalah memformulasikan standar protokol dan prosedur keamanan, yang dimana itu akan menggunakan keamanan internasional. Nah, ini juga salah satu buntut dari Kanjuruhan, bahwa nanti akan menggunakan protokol keamanan internasional. Nah, dengan adanya kejadian Kanjuruhan yang menyebabkan tewas sampai ratusan, itu kan menjadi catatan juga. Kenapa bisa begitu? Salah satunya adalah pengamanan. Adanya gas air mata kan itu dilarang oleh FIFA, tapi keamanan menggunakan gas air mata itu sangat bertentangan. Terus yang ketiga adalah melakukan sosialisasi dengan klub-klub dan supporter.
Nah ini sangat penting nih. Jadi mungkin salah satu kurangnya PSSI itu komunikasi terhadap klub dan supporter itu masih sangat kurang, Pak. Ya, kita ketahui klub dan supporter adalah salah satu stakeholder sepak bola juga. Ya mestinya dengan adanya poin ini pasti akan mendapatkan masukan-masukan dari klub ataupun supporter. Gini loh pengennya supporter itu jam apa kalau pertandingan kayak gini loh. Jadi ini sangat penting juga dan sangat positif juga poin ketiga ini. Terus untuk poin keempat, mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi resiko yang ada. Jadi mengulang jadwal pertandingan, mengatur, karena pertandingan malam emang sangat beresiko. Udah saat kemarin kan bermain jam 20.30 ataupun 20.45, itu sangat malam sekali. Itu awal kick off, bayangkan aja penonton datang tuh udah jam dari jam berapa, terus pulangnya itu jam berapa. Jadi itu emang saya juga waktu itu kurang apa ya, kurang gak sepakat juga sih pertandingan dilakukan pada jam 8. Masih agak mending kalau dilakukan jam 18.30 ataupun jam 7 gitu ya. Itu saya tuh ingat betul ketika zamannya ISL itu cuma hanya ada dua waktu, dan itu dilakukan pada akhir pekan jam 15.30 sama jam 18.30. Cuma ketika eranya Liga 1 dan untuk siarannya diambil alih oleh Indosiar, itu ada 3 waktu, kadang jam sore, kadang jam 6, kadang jam 8. Dan ya itu kan kembali kepada yang bikin jadwal. Yang bikin jadwal siapa? PT LIB. PT LIB berkoordinasi dengan pihak broadcasting, dan FIFA konon katanya meminta untuk pertandingan itu dilakukan jangan sampai lewat jam 5 sore. Nah itu sangat penting juga, tapi ya bagi aku sih cocoknya itu coba kembali mengadopsi pertandingan 2 waktu, jam 15.30 dan jam 18.30. Itu sih ketika zaman di ESL itu saya sangat nyaman itu ya. Jadi ada, dan itu dilakukan di akhir pekan, kalau Jumat, Sabtu, Minggu kalau nggak salah ya, zaman di ESL itu. Dan ini juga menjadi permintaan FIFA juga kan, dilakukan di akhir pekan. Cuma ketika eranya Liga 1 main itu Senin juga main, Selasa main, Rabu main, Jumat, Kamis, Jumat juga main. Jadi hampir setiap hari dalam satu pekan itu ada match. Ini menjadi evaluasi juga ya. Semoga ya kedepannya jadwal pertandingan emang bisa lebih baik gitu. Yang kelima adalah poin menghadirkan pendampingan para ahli. Nah ini sangat penting juga. Emang semua poin sangat penting, cuma ketika bikin poin-poin ini emang poin-poin ini ya sangat urgensi, yang sangat betul-betul butuh direformasi untuk sepak bola Indonesia. Pendampingan para ahli itu kan sangat penting. Misalkan dia menghadirkan para ahli keamanan misalkan ya, terus ya itu penting sih, misalkan untuk pengamanan stadion, terus menghadirkan ahli ataupun bikin jadwal pertandingan ya mesti pada ahlinya juga gitu kan. Kadang ini saya melihat yang ngurus sepak bola itu kayak ugal-ugalan gitu, bukan pada bukan sesuai keahliannya gitu. Kalau saya melihat ya, walaupun emang tidak sepakat bisa di komen, saya merasa bahwa yang ngurus sepak bola itu baik itu federasi ataupun PT LIB kayak apa ya, ugal-ugalan itu, tidak ahli. Misalkan contoh, ternyata direktur PT LIB itu dia bukan orang sepak bola, mungkin dia pembisnis atau pengusaha dijadikan LIB, yang dimana LIB itu tugasnya ya bikin jadwal dan sebagainya. Akhirnya ya direktur LIB menjadi salah satu tersangka juga. Ya saya sih berharap nanti itu ketua PSSI itu ya orang yang betul-betul dari orang sepak bola, misalkan direktur PT LIB itu minimal ya orang yang paham sepak bola dan juga orang broadcasting, misalkan contoh Helmi Yahya, atau saya berharap Helmi Yahya menjadi direktur PT LIB. Dia sangat suka sepak bola, gila sepak bola walaupun MU, dan dia juga mantan berkecimpung di dunia broadcasting. Itu sangat cocok tuh Helmi Yahya dijadikan direktur PT LIB ya. Dan juga misalkan komisi wasit ya, jadikanlah komisi wasit itu yang jadi ketua komisi wasit itu ya orang-orang mungkin ya harusnya mantan wasit,
misalkan Jimina Pitupulu kan itu mantan wasit FIFA yang paham betul mengenai perwasitan. Ini komisi wasit bukan mantan wasit kan, bukan ahlinya juga. Itu sih yang saya merasa ugal-ugalan penempatan posisi jabatan itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya terbitnya surat ini, artinya FIFA akan membantu mereformasi sepak bola Indonesia yang berkolaborasi dengan pemerintah. Kedepannya akan menjadi lebih baik sepak bola Indonesia, pengelolaannya. Saya tuh berharap ini loh, misalkan PT LIB itu coba belajar kepada pengelola liga luar negeri, misalkan Liga Inggris, Liga Prancis, Liga Italia ataupun Liga Spanyol, main studi banding gimana caranya bikin jadwal, gimana caranya gini itu kan kayaknya ya itulah, kayaknya bingung. Indonesia itu kadang-kadang ya isinya ya hanya butuh jabatan aja sih, tapi belum, saya tidak melihat gak ada betul-betul niat untuk memajukan sepak bola Indonesia. Saya merasa ya, tapi ya mudah-mudahan tidak seperti itu kok. Mudah-mudahan anggapan saya salah gitu. Tuh mudah-mudahan. Terima kasih Pak Jokowi telah menyelamatkan sepak bola Indonesia. Terima kasih Pak Erick Thohir karena sudah bertemu langsung dengan Presiden FIFA. Terus satu lagi, ini juga salah satu info yang gak kalah penting mengenai peringkat Indonesia di FIFA. Sudah resmi diumumkan kemarin ya. Jadi peringkat resminya itu saat ini Indonesia ada di peringkat 152. Dari 155 ke 152 naik 3 peringkat. Dan ini menjadi berita yang sangat baik juga untuk timnas Indonesia, karena kita ada peningkatan dari segi peringkat ya. Itu berkat hasil dari 2 pertandingan ketika melawan Kurasau kita meraih kemenangan dan resmi sudah diumumkan. Dan mudah-mudahan ya kedepannya timnas Indonesia menjadi lebih baik, apalagi ini persiapan akan berlaga di kualifikasi berlaga di Piala Asia tahun depan. Ya gitulah, semoga cepat selesai dan semoga Liga 1 cepat bergulir, dan semoga polisi segera tuntas untuk mengusut siapa aja yang bertanggung jawab dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. Walaupun memang sudah ada 6 tersangka yang sudah ada 6 orang yang dijadikan tersangka, tapi menurut saya mesti ada yang lebih bertanggung jawab lagi atas kejadian tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepak bola Indonesia, salam timnas Indonesia, jaya terus untuk sepak bola Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.